Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Sus. Bab 2477 sampai bab 2480. Tentunya, saat dihadapkan pada adegan pertempuran yang aneh dan mempesona ini, ketenangan Chen Feifei benar-benar berbeda dengan ketenangan Chen Yaoyao, Mei Jia, Zi Qiao dan lainnya. Hal ini membuat Ling Xiaochun sangat aneh. Mungkinkah Chen Feifei adalah gadis yang begitu dingin dan tenang? Memang berbeda. Faktanya, Chen Feifei juga pernah melihat Ye Chong beraksi sebelumnya, dan itu jauh lebih luar biasa daripada adegan saat ini. Dan kemudian, Ling Xiaochun melihat bahwa Ye Chong sama tenangnya, bahkan sama sekali tidak menyukai adegan pertempuran itu. Ling Xiaochun merasa tidak bahagia dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku ingin kamu terlihat baik nanti." Tidak butuh waktu lama sebelum semua orang mendarat di Pulau Keong. "Yah, udara di Pulau Keong sangat bagus," kata Zi Qiao. Mei Jia juga berkata, "Ya, Anda bisa merasa segar setelah menghirup udara di sini." Ling Xiaochun tersenyum dan berkata, "Anda salah, bukan udaranya yang bagus, tetapi energi spiritual yang dikeluarkan oleh bawang hijau, di Yaochi." "Itu dia? Di mana daun bawang ajaib itu?" Li Baichao melihat sekeliling tetapi tidak melihatnya. Ling Xiaochun menunjukkan ekspresi mengejek dan melanjutkan, "Tentu saja tidak di sini, mereka ditempatkan di tengah pulau." Semua orang tercengang. "Apa? Jaraknya sangat jauh dan kita bahkan bisa bertanya seperti apa rasanya," kata Chen Yaoyao tidak percaya. Li Baichao sepertinya tiba-tiba menyadari, oh, tidak heran beberapa orang bahkan mati saat mencoba mengambil daun bawang ajaib ini. Kemudian, Li Baichao sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan sedikit terkejut. Dia memandang Ye Chong dengan ragu dan bertanya dengan suara rendah, "Bos, bawang hijau yang saya beli di pasar gelap sepertinya tidak memiliki perasaan ini." Li Baichao sudah mulai curiga bahwa dia telah dibodohi. Ye Chong tersenyum dan menghibur, "Ini adalah energi spiritual, milikmu mungkin hilang, tapi masih efektif." Tentu saja, kata-kata ini tidak benar, tapi Ye Chong menghibur Li Baichao. Ketika Ling Xiaochun mendengar kata-kata Ye Chong, dia mencibir dan berkata dengan nada mengejek, "Ye Chong, jangan berpura-pura mengerti. Tahukah kamu apa itu bawang hijau Yaochi? Pernahkah kamu melihat seperti apa rupanya? Haha, semuanya hilang. Berkat imajinasimu, aura hijau Yaochi tidak akan pernah hilang, haha." Chen Yaoyao menggelengkan kepalanya diam-diam lagi, berpikir bahwa Ye Chong benar-benar mencari masalah dan tidak tahu bagaimana berpura-pura mengerti. Sekarang, Chen Yaoyao juga percaya bahwa Ling Xiaochun bisa membuat Ye Chong menderita selama dia pergi ke Pulau Keong. Ungkapan kebencian muncul karena cinta cocok untuk Chen Yaoyao. Menghadapi ejekan Ling Xiaochun, Ye Chong tidak peduli sama sekali. Ye Chong berkata kepada Chen Feifei, "Ngomong-ngomong, aku akan mengajakmu melihat pemandangan di pulau ini." Aku akan pergi juga, kata Li Baichao. Saat ini, Li Baichao tidak peduli tentang bola lampu atau tidak. Lagi pula, dia hanya memiliki kesempatan ini di tempat seperti ini dalam hidupnya. Ye Chong mengangguk dan hendak memimpin Chen Feifei dan Li Baichao menuju tengah. Kali ini, tawa Ling Xiaochun terdengar lagi. Dia berkata, "Ye Chong, jika kamu ingin mati, jangan membawa kecantikan sekolah kami bersamamu, oke?" Mencari kematian, Li Baichao memandang Ling Xiaochun dengan ragu, "Apa maksudmu?" "Haha, jangan melihat levelmu sendiri. Masuk ke dalam." Ling Xiaochun mencibir, "Apakah itu tempat yang bisa kamu datangi?" Li Baichao bertanya lagi, "Bukankah ini tidak diperbolehkan di sini?" "Tidak ada larangan eksplisit, tetapi semakin jauh Anda masuk ke dalam, semakin banyak master Anda, mereka dapat membunuh Anda jika Anda tidak hati-hati, jika Anda tidak memiliki kemampuan, jika Anda harus bergerak maju. Bukankah itu terlihat untuk mati?" kata Ling Xiaochun.
Faktanya, Ling Xiaochun benar tentang hal ini. Pekan Raya Hijau Subur di Yaoji berada di tengah Pulau Keong. Tentu saja, semakin banyak orang yang masuk ke dalamnya, semakin kuat jadinya. Jika terjadi tabrakan antar orang di dalam, mereka yang budidayanya lemah mungkin akan terkena dampaknya. Oleh karena itu, meskipun tidak ada larangan yang jelas, setiap orang memiliki pemahaman diam-diam bahwa semakin lemah basis budidaya, semakin dekat ke samping, dan semakin kuat basis budidaya, semakin dekat ke dalam. Dan Ling Xiaochun hanyalah seorang prajurit tingkat kuning, dan dia hanya pantas untuk tetap berada di posisi paling pinggiran. Namun, ayahnya, kepala keluarga Ling, telah memasuki lingkaran dalam untuk bersaing memperebutkan daun bawang di Yaoji. Li Baichao memandang Ye Chong, menelan ludah, dan berkata, "Bos, apakah ini baik-baik saja?" Ye Chong mengangkat bahu, "Orang yang tidak kompeten secara alami takut, ikuti saya, jangan khawatir." Ye Chong ada di sini, secara alami dapat melindungi Chen Feifei dan Li Baichao. Chen Feifei dan Li Baichao secara alami lebih percaya pada Ye Chong, jadi mereka mengikuti Ye Chong pergi. Mei Jia bertanya dengan sedikit cemas, Saudara Chun, apakah mereka akan berada dalam bahaya?" Ling Xiaochun mencibir dan berkata dengan cemburu, "Alangkah baiknya bisa kembali hidup-hidup." Dia cemburu di dalam hatinya dan diam-diam memarahi Chen Feifei karena mengetahuinya. Bahayanya, "Kenapa kamu masih mengikuti Ye Chong, yang membunuh koin?" Ye Chong dan tiga lainnya sedang berbicara dan tertawa saat mereka berjalan menuju pusat Pulau Keong. Saat Anda berjalan lebih jauh ke dalam, Anda dapat melihat bahwa semua orang bertempur semakin sengit, dan bahkan pohon, batu, dan senjata beterbangan. Dan orang-orang itu semuanya berpenampilan sangat galak dan sepertinya tidak bisa dianggap enteng. Pada awalnya, Li Baichao sedikit takut, khawatir hal-hal ini akan sangat menyakiti mereka. Namun, setelah berjalan beberapa saat, ia menemukan bahwa bebatuan dan pepohonan tersebut sepertinya memiliki mata, dan tidak menyentuhnya sama sekali. Sepertinya tidak terlalu berbahaya, Li Baichao berkata. Para ahli ini tampaknya sangat terukur dan tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Faktanya, Li Baichao tidak tahu bahwa Ye Chong lah yang diam-diam melindunginya, mereka. Situasi sebenarnya di sini mirip dengan apa yang dikatakan Ling Xiaochun. Jika orang biasa ada di sini, mereka pasti mati tertimpa batu entah dari mana. Yang disebut ahli ini tidak punya tenaga untuk peduli pada orang yang tidak bersalah. Ye Chong diam-diam menggunakan energi sejatinya untuk memblokir batu dan pohon yang terbang ke arah mereka. Chen Feifei dan Li Baichao selamat dan sehat, tetapi Li Baichao tercengang oleh adegan pertempuran di depannya. Sebagai orang awam, kapan mereka pernah melihat pemandangan seperti itu? Tangan manusia bisa menebang pohon besar, menghembuskan nafas untuk memecahkan batu, dan terbang puluhan meter dalam sekejap mata, seperti membuat film special effect. Li Baichao menjadi semakin terobsesi dengan dunia seni bela diri misterius ini. Chen Feifei baik-baik saja, lagi pula, dia telah melihat Ye Chong mengambil tindakan dengan matanya sendiri. Setelah itu, mereka bertiga berjalan menuju pusat Pulau Keong. Lubang yang dilubangi oleh Raja Serigala Putih kini telah berubah menjadi air mancur. Di sebelah air mancur, terdapat beberapa stand pameran yang tertata rapi, dengan warna hijau zamrud yaoci di atasnya. Sesampainya di sini, perasaan menyegarkan sebelumnya semakin terlihat jelas. Bahkan orang biasa seperti Chen Feifei dan Li Baichao pun bisa merasakan aura hijau yaoci. Sekarang, mereka telah mencapai pusat, dan kecuali Chen Feifei dan Li Baichao, satu-satunya yang bisa sampai di sini adalah ahli tingkat master. Li Baichao sama sekali tidak menyadari teror orang-orang di sekitarnya. Dia melihat langsung ke arah daun bawang di Yaoji. Ini benar, saya pasti tertipu. Bahkan Li Baichao mengetahui bahwa daun bawang Yaoji yang dia beli dengan harga mahal dari pasar gelap adalah penipuan. Li Baichao merasa sedih di sini, tapi Chen Feifei tidak terlalu tertarik pada Yaoji Green. Matanya yang berair menatap air mancur aneh di depannya.
Ye Chong memberitahu Chen Feifei asal-muasal air mancur ini. Tentu saja, dia mengatakan itu adalah pertarungan antara Tuan Linlong dan Raja Serigala Putih. Chen Feifei samar-samar menebak bahwa Linlong adalah Ye Chong, tapi Li Baichao tidak mengetahuinya. Setelah mendengarkan cerita Ye Chong, Li Baichao menjadi semakin kagum pada Tuan Linlong. Apakah menurut Anda Tuan Linlong akan muncul hari ini? Li Baichao bertanya. Chen Feifei terkekeh. Mengapa kamu tertawa? Jika saya bisa bertemu dengan Tuan Linlong yang berkuasa di kota Hong Kong, maka perjalanan saya akan sia-sia, kata Li Baichao. Dia tidak tahu bahwa Tuan Linlong, orang berkuasa di kota Hong Kong, sedang berdiri di depannya. Chen Feifei tahu bahwa Ye Chong tidak mengatakan apa-apa, jadi dia punya alasan untuk tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tidak mengungkap Ye Chong. Saat ketiga orang itu sedang berbicara, seorang wanita dewasa berpakaian cantik berjalan mendekat dengan sosok anggun. Saudara Chong, apakah kamu di sini? Wanita itu tidak lain adalah Yu Xinlan. Yu Xinlan terkejut melihat Ye Chong karena dia telah bertanya pada Ye Chong sebelumnya dan ingin mengundangnya. Tapi Ye Chong tidak bisa menjelaskannya lagi, jadi dia menyerahkan semua kekuasaan kepada Yu Xinlan. Kemudian, Yu Xinlan melihat dua orang di samping Ye Chong dan langsung mengerti bahwa Ye Chong telah membawa teman-temannya. Salah satu gadis itu sangat manis, dan bahkan Yu Xinlan pun sedikit cemburu. Melihat wanita dewasa dan penuh gaya memanggil Ye Chong Brother Chong, Chen Feifei segera mengangkat alisnya karena khawatir. Chen Feifei sedikit lebih cantik dari Yu Xinlan, namun Yu Xinlan lebih dewasa dan memancarkan pesona unik seorang wanita. Bahkan Li Baichao meneteskan air liur saat melihat Yu Xinlan. Ye Chong, apakah ini temanmu? Chen Feifei bertanya. Ye Chong menyentuh hidungnya, itu, ya. Jangan salah paham, saudara Chong dan saya hanya mitra, kata Yu Xinlan sambil tersenyum. Yu Xinlan telah melihat bahwa hubungan antara gadis kecil ini dan Ye Chong tidak biasa. Dia berkata dengan sadar. Sebaliknya, saat Yu Xinlan mengatakan ini, wajah lama Ye Chong memerah. Li Baichao di sebelahnya diam-diam mengedipkan mata pada Ye Chong dengan ekspresi, kamu sangat hebat. Chen Feifei mendengus dan berkata dengan sedikit kebencian, kesalahpahaman apa yang saya miliki, saya tidak ada hubungannya dengan dia. Chen Feifei memang selalu ingin terjadi sesuatu dengan Ye Chong. Namun, Ye Chong selalu menganggap dirinya sebagai murid. Chen Feifei juga bisa melihat ini, tapi dia tidak pernah mau mengakuinya. Ngomong-ngomong, pameran dagang akan segera dimulai. Ayo maju dulu, Yu Xinlan segera mengganti topik pembicaraan. Mata Li Baichao membelalak. Apa, kamu masih bisa maju ke depan? Benarkah tidak apa-apa? Sebenarnya, mereka sudah berada di barisan depan kerumunan pelanggan. Di luar itu adalah area staf pameran, dan tidak ada orang lain diizinkan masuk. Tentu saja, dia adalah penyelenggara pameran dagang, kata Ye Chong. Li Baichao memandang Yu Xinlan dengan heran, dia tidak menyangka wanita ini begitu kuat. Kak, kalau begitu, kamu pasti kenal Tuan Linlong, kan? Li Baichao bertanya dengan penuh semangat. Yu Xinlan terkekeh dan memimpin mereka masuk. Ayo pergi, kata Yu Xinlan. Kemudian, Yu Xinlan membawa Ye Chong, Li Baichao dan Chen Feifei ke belakang stan. Hal ini kembali menimbulkan rasa iri banyak orang. Li Baichao akhirnya melihat daun bawang yaoci yang asli. Dia menundukkan kepalanya dan dengan cermat mengamati tekstur dan warna daun bawang yaoci. Sial, jika aku menemukan pembohong itu, aku akan menghajarnya sampai mati, Li Baichao mengumpat sambil menonton. Akibatnya, sebelum dia selesai berbicara, tubuh Li Baichao bergoyang dan dia hampir terjatuh. Chen Feifei tertegun, apa yang terjadi? Apakah Li Baichao marah? Dia tidak akan marah sampai mati, kan? Tidak, hanya saja. Aura hijau yaoci terlalu kuat, dia terlalu dekat dan tersedot sedikit terlalu banyak, Ye Chong menjelaskan. Kemudian, Yu Xinlan memanggil staf dan membawakan Li Baichao bangku untuk diduduki. Saat dia berbicara, seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian putih mewah berjalan mendekat. Pria itu berjanggut,
sedikit kerutan di sudut matanya, dan rambut jarang. Dia mendekat dan segera membungkuk hormat, menekuk pinggangnya hampir 180 derajat. "Lin." "Halo Tuan Linlong," sapa pria paruh baya itu. Ye Chong mengangkat alisnya. Dia tidak mengenali pria paruh baya ini. Yu Xinlan, yang berdiri di sampingnya, berkata, "Saudara Chong, ini adalah pelanggan lama kami. Dia telah membeli bawang hijau Yaoci 2 kali. Dia memiliki keinginan, yaitu dia ingin bertemu dengan Anda, jadi saya setuju untuk dia." "Oh, kamu." "Siapa?" Ye Chong bertanya. Pria parubaya itu tersanjung dan dengan cepat menjawab, "Tuan Linlong, saya adalah kepala keluarga Ling di Fuseng. Ling Buqi telah bertemu Tuan Linlong. Faktanya, Ling Buqi menghabiskan banyak uang hanya untuk bertemu." Ye Chong, harga, dia awalnya hanya memiliki 300 koin neraka. Tetapi dia menerima 200 koin neraka dari seorang teman, dan kemudian membeli daun bawang Yaoci terakhir kali. Tapi sayang sekali dia tidak melihat Ye Chong terakhir kali. Yu Xinlan berencana mengadakan pameran dagang kedua. Begitu Ling Buqi mendapat kabar tersebut, dia berkeliling untuk meminjam koin neraka, bahkan menjaminkan buku rahasia dan harta karun keluarga. Baru setelah itu dia mengumpulkan 500 koin neraka lagi. Sebelum pameran dimulai, Ling Buqi menggunakan koneksinya untuk menemukan Yu Xinlan, memesan satu, dan meminta untuk bertemu Ye Chong. Ketika Yu Xinlan melihat Ling Buqi begitu gelisah dan memohon padanya sambil menangis, dia mengalah dan menyetujui permintaan Ling Buqi. "Keluarga Ling," Ye Chong tersenyum main-main. "Mungkinkah itu ayah Ling Xiaochun?" Faktanya, tebakan Ye Chong benar, Ling Buqi adalah ayah Ling Xiaochun. Ling Buqi tahu bahwa dia telah bekerja keras, menyia-nyiakan kekayaan keluarganya, dan ingin bertemu Tuan Linlong, tetapi putranya telah menyinggung Tuan Linlong. "Aku ingin tahu bagaimana perasaan Ling Buqi jika dia mengetahuinya." Setelah memikirkannya, Ye Chong juga menganggapnya menarik. Di sisi lain, Ling Xiaochun dan yang lainnya sedang menunggu di tepi Pulau Keong. Mereka telah melihat beberapa orang terbang melintasi langit. Chen Yaoyao, Mei Jia, Zi Qiao dan lainnya terkejut dan tercengang. Setelah sekian lama, Mei Jia teringat, "Ngomong-ngomong, Kakak Chun, tidak akan terjadi apa-apa pada Ye Chong dan yang lainnya, kan? Mereka sudah lama tidak kembali." "Benar, tidak akan terjadi apa-apa, kan?" Beberapa orang lainnya juga mereka semua bertanya. Bahkan Chen Yaoyao pun sedikit khawatir. Meskipun dia membenci Ye Chong, dia juga tidak ingin dia mati. Ling Xiaochun mendengus dan berkata dalam hatinya, "Lebih baik mati." Namun, dia kemudian memikirkannya, sayang sekali Chen Feifei yang cantik itu meninggal. Jadi, Ling Xiaochun berkata, "Jangan khawatir, kalian tunggu di sini. Saya akan pergi ke tengah pulau dulu, di mana ayah saya ingin bertemu Tuan Linlong. Setelah kita bertemu Tuan Linlong, saya akan pergi mohon bantuannya, Saudara Sen." Semua orang memuji, "Saudara Chun, kamu masih hebat. Tentu saja, Saudara Sin Chun, kamu akan mendapatkan hidup yang kekal." Zi Qiao berkata dengan nada menyanjung. Ling Xiaochun tersenyum bangga, lalu meninggalkan Chen Yaoyao, Mei Jia, Zi Qiao dan yang lainnya di belakang, dan berjalan menuju pusat Pulau Keong sendirian. Beberapa orang lainnya tetap di tempatnya, meskipun mereka sedikit gugup, orang-orang di sekitar mereka tidak akan menyakiti mereka. Ling Xiaochun memusatkan energinya dan menuju ke pusat Pulau Keong. Faktanya, ancaman di sini tidak hanya bagi masyarakat biasa, tetapi juga bagi Ling Xiaochun. Dia adalah prajurit tingkat kuning, jika dia menghadapi duel antar master, dia akan terpengaruh dan terluka secara tidak sengaja. Awalnya, Ling Xiaochun berencana hanya pamer di pinggir Pulau Keong. Lagi pula, ada beberapa teman familiar di sana yang levelnya hampir sama dengannya. Jika dia menemukan teman-teman itu dan bergabung, mereka bisa menjaga Ye Chong. Tanpa diduga, Ye Chong, yang tidak takut mati, benar-benar masuk ke dalam. Dan Chen Feifei benar-benar pergi bersama Ye Chong. Awalnya, Ling Xiaochun tidak ingin peduli dengan mereka,
tetapi yang lain khawatir tentang keselamatan Ye Chong dan yang lainnya. Untuk pamer, Ling Xiaochun tidak punya pilihan selain setuju. Untungnya, bagaimanapun juga, dia juga berasal dari dunia seni bela diri. Jadi Ling Xiaochun berjalan dengan hati-hati menuju tengah pulau. Sepanjang perjalanan, tidak ada bahaya yang terjadi. Ketika Ling Xiaochun tiba di pusat Pulau Keong, Ling Buqi sudah selesai berbicara dengan Ye Chong dan dengan hormat menyingkir dan berdiri diam. Ling Xiaochun melihat sekilas ayahnya. Dia berjalan cepat. Ayah, Ling Buqi melihat Ling Xiaochun dan cukup terkejut. Hah, mengapa ayah ada di sini? Bukankah saya memintamu menunggu di luar? Hei, ayah, bukankah saya juga ingin bertemu Tuan Linlong? Pernahkah kamu melihatnya? Ling Xiaochun tersenyum. Kemudian, sebelum Ling Buqi dapat menjawab, Ling Xiaochun melihat Ye Chong berdiri tidak jauh dari situ, berbicara dengan Chen Feifei. Jika Ling Xiaochun memiliki pengetahuan, dia harus tahu bahwa mereka yang bisa begitu dekat dengan stan ini bukanlah orang biasa. Bahkan dia sendiri bisa dekat karena dia adalah anak Ling Buqi. Adapun Ling Buqi, karena dia telah menghabiskan kekayaan keluarganya maka dia memenuhi syarat untuk berbicara dengan Ye Chong dan mendekati stan. Namun, Ling Xiaochun jelas tidak memiliki wawasan seperti itu. Dia melihat Ye Chong dan Chen Feifei berbicara. Kedua orang ini sebenarnya mencapai posisi tengah tanpa cedera, yang membuat Ling Xiaochun merasa marah tanpa alasan. Mengapa kamu di sini? Wah, apakah ini tempat di mana kamu bisa datang? Ling Xiaochun bertanya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Semua orang memandang Ling Xiaochun, bertanya-tanya dari mana si idiot ini berasal. Berani berbicara dengan Tuan Linlong seperti ini. Yu Xinlan bahkan lebih terkejut lagi. Dia memandang Ling Buqi dan bertanya, ini putramu. Wajah Ling Buqi berubah menjadi hijau. Berapa banyak usaha yang dia lakukan untuk mengatakan sepatah kata pun kepada Tuan Linlong. Beraninya putranya tidak menghormati Tuan Linlong sekarang, Yi Kuyue. Apakah ini gila? Setelah Ling Xiaochun mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya. Dia memandang orang-orang di sekitarnya dengan bingung, lalu menoleh ke arah ayahnya. Yang terakhir melirik Ye Chong diam-diam dan menemukan bahwa Ye Chong sedang menatapnya. Ling Buqi terkejut. Ling Xiaochun berkata, "Ayah, apa yang terjadi?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, terdengar suara pop dan Ling Buqi menamparkan wajah Ling Xiaochun. Dengan tamparan ini, Ling Buqi benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya, seolah ingin memukul Ling Xiaochun sampai mati. Ling Xiaochun langsung dipukul oleh Ling Buqi dan berbalik di udara, jatuh ke tanah dengan bintang di matanya. Ayah, kenapa? Kenapa kamu memukulku? Ling Xiaochun berteriak. Ling Buqi berkata dengan kasar, saya akan mengalahkan Anda, saya harus membunuh Anda. Jika Anda berani berbicara dengan Tuan Linlong seperti itu, saya pikir Anda hanya mencari kematian. Apa? Ling Xiaochun langsung membunuh, bahkan melupakan rasa sakitnya. Kamu? Menurutmu ini siapa? Ling Xiaochun menatap Ye Chong. Tuan Linlong. Ling Buqi menendang perut Ling Xiaochun lagi dan mengutuk, dasar bocah nakal yang buta. Bagaimana menurutmu? Ling Xiaochun juga takut dan mengabaikan rasa sakit di tubuhnya. Ayah, ini, saya tidak tahu, saya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Ye Chong ternyata adalah Tuan Linlong? Pak Linlong yang terkenal ini sebenarnya adalah seorang pelajar, siapa yang bisa mempercayainya? Tuan Linlong hanya bercanda. Ling Xiaochun menyesali mengapa hidupnya begitu menyedihkan. Ling Buqi mengambil Ling Xiaochun dan melemparkannya ke kaki Ye Chong. Kenapa kamu tidak segera meminta maaf, bersujud dan akui kesalahanmu? Tegur Ling Buqi. Meskipun Chen Feifei sudah menduga bahwa Ye Chong adalah Tuan Linlong. Namun, Chen Feifei masih terkejut saat melihat status Ye Chong di antara kelompok orang ini. Semua orang di sekitar saling berbisik dan menunjuk ke arah Ling Buqi dan putranya. Diperkirakan setelah hari ini, Ling Buqi dan Ling Xiaochun akan menjadi bahan tertawaan orang. Sekarang Ling Xiaochun tidak peduli dengan ejekan di mata orang lain.
Cara dia memperlakukan Ye Chong sebelumnya, jika dia tidak berhati-hati sekarang, nyawanya akan hilang. Bang! 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 Ling Xiaochun bersujud 3 kali, dan kemudian mulai meminta maaf. Maaf, maaf, Tuan Linlong, saya sangat buta sehingga saya tidak dapat melihat pegunungan. Saya telah menyinggung perasaan Anda, mohon maafkan saya, selamatkan hidup Anda. Ye Chong berkata dengan dingin, bukankah Anda mengatakan Anda sangat akrab dengan Tuan Linlong? Bagaimana mungkin Anda masih belum mengenalnya? Maaf, Tuan Linlong, saya semua berbicara omong kosong, kata Ling Xiaochun. Ye Chong bertanya, beraninya kamu menggunakan namaku untuk memalsukan kekuatan harimau? Aku Cao, dasar bajingan kecil, Ling Buqi memarahi, meninju, dan menendang Ling Xiaochun. Ling Xiaochun menjerit dan menjerit setelah dipukuli, dan harus meminta maaf kepada Ye Chong. Apakah kamu tidak ingin aku terlihat baik? Ayolah, kata Ye Chong lagi. Mendengar ini, Ling Buqi memukul Ling Xiaochun lebih keras. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Ling Xiaochun dipukuli hingga menjadi manusia dan jatuh ke tanah seperti anjing mati. Chen Feifei berdiri di samping Ye Chong, memandang Ling Xiaochun yang sebelumnya begitu sombong, tetapi sekarang dipukuli dengan sangat parah, dia tidak bisa menahan untuk menutup mulutnya. Setelah Ling Buqi selesai bertarung, dia berhenti dan berkata kepada Ye Chong, Tuan Linlong, saya minta maaf, mohon maafkan saya atas kesalahan saya, sayalah yang melahirkan bajingan ini, saya akan membunuhnya ketika saya kembali. Meskipun dia adalah putranya sendiri, jika dia harus memilih antara seluruh keluarga dan putranya, Ling Buqi harus menanggung rasa sakit dan membunuhnya. Mendengar ini, Ling Xiaochun, yang sudah lumpuh, bangkit kembali dan memohon, Tuan Linlong, tolong selamatkan hidupmu, saya tidak berani melakukannya lagi, kamu bocah nakal, kamu masih berani berbicara. Aku tidak akan membunuhmu, kamu. Dengan mengatakan itu, Ling Buqi hendak membunuhnya. Ye Chong menghentikan Ling Buqi, lupakan saja, kejahatan itu tidak akan menyebabkan kematian, kembali saja dan beri dia pelajaran. Mendengar ini, Ling Buqi diam-diam menghela nafas lega. Dia dengan cepat dan hormat memberi hormat, terima kasih, Tuan Linlong, atas kemurahan hati Anda, terima kasih, Tuan Linlong, atas kemurahan hati Anda. Kemudian, Ling Buqi menendang Ling Xiaochun, Anda bajingan, tolong ucapkan terima kasih kepada Tuan Linlong secepatnya. Hidung Ling Xiaochun memar, wajahnya bengkak, dan satu tangannya juga patah. Dia bangkit, dengan ragu-ragu, dan berkata dengan nada bocor, terima kasih, Tuan Linlong. Semua orang menyesali bahwa sungguh jahat bagi ayahnya sendiri untuk memukuli anaknya seperti ini. Oke, keluar dari sini, jangan tinggal di sini dan merusak pemandangan, kata Ye Chong kepada Ling Xiaochun. Bagi Ling Xiaochun, ini hanyalah sebuah amnesti. Dia segera berterima kasih pada Ye Chong lagi, lalu lari dengan ekor di antara kedua kakinya, menyeret tubuhnya yang malu, memar, dan bengkak. Ling Buqi meminta maaf lagi kepada Ye Chong sebelum menyerah. Aku benar-benar tidak menyangka guru Ye benar-benar hebat, kata Chen Feifei dari samping. Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, bukan apa-apa, ini semua operasi rutin. Pada saat ini, Li Baichao, yang koma karena menghirup terlalu banyak energi spiritual, tiba-tiba berteriak, Tuan Linlong, saya mendengar seseorang berkata Linlong Tuan. Apakah Tuan Linlong ada di sini? Melihat ini, Yu Xinlan, Chen Feifei dan yang lainnya semua tertawa. Ye Chong juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saat Ling Xiaochun dipukuli, di tepi Pulau Keong, hal lain terjadi. Tepat setelah Ling Xiaochun pergi, Chen Yaoyao dan yang lainnya tidak berani bergerak tanpa izin dan tetap tinggal di tempat mereka menunggu Ling Xiaochun. Tidak lama kemudian, seorang pemuda jangkung dengan pakaian biru datang. Cantik, lihat dirimu, seorang individu, tidak seperti orang di dunia seni bela diri, pemuda itu berkata kepada Chen Yaoyao. Dengan tidak adanya Chen Feifei, Chen Yaoyao, si cantik di kelas, masih tampan, ketika beberapa gadis lain melihat anak laki-laki ini,
Mereka sekali lagi menunjukkan ekspresi nimfomaniak. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa dunia seni bela diri ini tampaknya sangat menarik, dan ada pria tampan di mana-mana. Anak laki-laki ini terlihat sedikit lebih tampan daripada Ling Xiaochun, dengan rambut panjang tergerai sampai ke bahunya, dan pakaian di tubuhnya terlihat seperti barang mewah, meskipun Chen Yaoyao tidak suka obrolan seperti ini. Pihak lain berasal dari dunia seni bela diri, jadi dia tidak berani mengabaikannya. Halo, saya di sini bersama seorang teman, kata Chen Yaoyao. Anak laki-laki itu tersenyum dan berpura-pura sopan. Benarkah, bagaimana dengan temanmu? Dia masuk ke dalam untuk mencari seseorang. Ya, dia bilang dia bisa bertemu Lord Linlong. Saya tidak hanya dapat melihatnya, tetapi saya juga dapat berbicara dengan Guru Linlong. Gadis-gadis lain berkicau, bolehkah saya berbicara dengan Tuan Linlong? Pemuda itu tertegun. Level seperti apa yang harus dimiliki untuk bisa berbicara dengan Lord Linlong? Memikirkan hal ini, pemuda itu sedikit tersentak. Orang-orang ini masih tidak ingin memancing kehalusan. Tepat ketika pemuda itu hendak pergi, Ling Xiaochun kembali. Hei, lihat, bukankah itu saudara Chun? Mei Jia menunjuk ke arah Ling Xiaochun yang tidak manusiawi dan berkata. Semua orang melihatnya satu demi satu, dan butuh waktu lama untuk mengenalinya. Temanku, Mei Jia, kamu bisa melakukannya, kamu bisa mengenalinya bahkan setelahnya ini. Matamu cukup bagus, kata Ziqiao. Chen Yaoyao dan yang lainnya tercengang. Kenapa Ling Xiaochun kembali dalam kekacauan setelah melewatinya dengan sangat baik? Benarkah seperti yang dikatakan Ling Xiaochun, bahwa semakin jauh Anda pergi ke pusat, semakin berbahaya itu menjadi? Saudara Chun, apa yang sedang kamu lakukan? Sudah, Chen Yaoyao bertanya. Kamu Chong, Ling Xiaochun berkata dengan ragu-ragu. Kemudian, terlepas dari apakah Chen Yaoyao dan yang lainnya mendengar dengan jelas, dia pergi duluan sendirian. Chen Yaoyao dan yang lainnya tercengang. Saudara Chun, tunggu kami, Ziqiao berteriak. Tapi Ling Xiaochun sudah pergi jauh, naik kapal pesiar dan pergi. Apakah dia baru saja mengatakan Ye Chong? Chen Yaoyao bertanya dengan marah. Mei Jia mengangguk, mungkin. Ye Chong bertindak terlalu jauh. Dia mengalahkan Ling Xiaochun seperti ini hanya karena dia memiliki beberapa keterampilan. Dan pemuda itu baru saja tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kalian, bukankah teman yang kamu katakan, Ling Xiaochun, pecundang itu, kan? Pemuda itu tertawa. Chen Yaoyao dan yang lainnya tercengang. Pemuda ini bernama Ling Xiaochun, mungkinkah dikatakan bahwa pemuda ini lebih baik daripada Ling Xiaochun? Kemudian, pemuda itu memperkenalkan dirinya, semuanya. Nama keluarga saya adalah Hu. Nama saya Hu Yongdong. Saya dari keluarga Hu di Fancheng. Kalian semua saya ditipu oleh Ling Xiaochun. Dia seperti itu. Saat saya bertemu Tuan Linlong, berhentilah bercanda. Biar ku beritahu, meskipun aku ingin bertemu Tuan Linlong, itu tidak mungkin. Setelah mendengarkan kata-kata Hu Yongdong, semua orang mengangguk sambil berpikir. Tampaknya Ling Xiaochun tidak sekuat yang dibayangkan. Dan Hu Yongdong juga tahu bahwa ternyata gadis-gadis ini dibawa oleh Ling Xiaochun. Maka dia akan melakukannya. Anda dapat mengambil alih tanpa kesopanan. Tapi sekarang, yang dikhawatirkan Mei Jia, Ziqiao dan yang lainnya bukanlah apakah Ling Xiaochun memenuhi syarat untuk menemui Ye Chong. Mereka lebih khawatir tentang bagaimana mereka harus kembali. Ling Xiaochun mengusir kapal pesiar itu, tetapi tidak menunggu mereka. Ini semua adalah orang-orang dari dunia seni bela diri, sungguh mengkhawatirkan memikirkan tentang manusia fana ini di sini. Hu Yongdong juga melihat bahwa beberapa orang khawatir, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau ini, ikuti saya, sebentar kapan kamu pergi, ikuti aku dan aku akan membawamu kembali. Mendengar ini, mata beberapa gadis tiba-tiba berubah menjadi bentuk hati. Wow, Kakak Hu, kamu sangat perhatian. Ya, Kakak Hu, kamu sangat tampan, Chen. Yaoyao juga menunjukkan senyuman, terima kasih, Saudara Hu.
Yongdong tersenyum tipis dan melanjutkan, juga, ketika pameran dimulai, orang-orang ini akan masuk, kalian semua ikuti saya, berhati-hatilah agar tidak terjepit sampai mati, hu. Yongdong tidak bermaksud menakut-nakuti orang lain dengan kalimat ini. Begitu pameran dimulai, tentu saja akan ada serbuan pembelian. Setelah orang-orang di depan selesai menyambar, giliran mereka yang di belakang, semuanya ingin maju, dan semua orang mengandalkan kemampuan mereka. Pada saat itu, tetapi tidak ada yang peduli dengan manusia seperti Chen Yaoyao dan Mei Jia. Chen Yaoyao masih tahu bagaimana memanfaatkan kecantikannya, dan tersenyum pada Hu Yongdong, terima kasih sangat banyak, saudara Hu. Yongdong terpesona oleh senyuman Chen Yaoyao dan cukup bersemangat. Dia melanjutkan, sudah kubilang, jangan tertipu lagi. Siapakah Tuan Linlong? Anda bahkan tidak dapat melihat saya. Bagaimana Ling Xiaochun, pecundang itu, bisa bertemu dengan saya? Dia juga berbicara dengan Pak Linlong. Haha, dia pembohong. Begitu, sepertinya kita ditipu oleh Ling Xiaochun. Saudara Hu, itu pasti kamu, kata Chen Yaoyao. Saat dia berbicara, pameran di tengah Pulau Keong sudah dimulai. Benar saja, seperti yang dikatakan Hu Yongdong, orang-orang seperti orang gila, bergegas maju seperti orang gila. Ini bukan waktunya untuk rendah hati. Siapa yang bisa cukup beruntung mendapatkannya? Sepotong daun bawang di Yaoci adalah soal menghormati leluhur dan mengembangkan ambang pintu. Meskipun orang-orang di lingkaran luar ini hampir tidak memiliki peluang, mereka tetap ingin mencobanya. Dengan postur seperti ini, saya khawatir kecuali kereta bawah tanah pada jam sibuk pagi hari, tidak ada yang tidak bisa dimasuki. Chen Yaoyao, Mei Jia dan lainnya takut dengan postur ini dan bersembunyi di belakang Hu Yongdong. Hu Yongdong cukup cakap, dia menyudutkan Chen Yaoyao dan yang lainnya, dan tidak ada yang terluka. Kegilaan ini berlangsung selama setengah jam, dan semua orang akhirnya berhenti ketika berita datang dari orang-orang di dalam. Tidak ada lagi daun bawang di Yaoci. Kemudian, orang-orang ini menjadi sedih dan bersiap untuk pergi secara berkelompok. Ayo pergi juga, mungkin akan ada lebih banyak orang segera, kata Hu Yongdong kepada Chen Yaoyao dan yang lainnya. Mei Jia berkata, tetapi kami masih memiliki 3 teman sekelas yang masih di dalam. Hu Yongdong berkata, saya tidak punya waktu untuk menunggu mereka. Biarkan mereka mencari jalan sendiri untuk pergi. Saya harus segera naik perahu. Melihat Hu Yongdong tidak mau menunggu, orang-orang, Mei Jia dan Ziqiao semua cemas. Jika mereka tidak menunggu Ye Chong dan yang lainnya, bukankah Ye Chong dan yang lainnya akan terjebak di sini? Bagaimanapun, Ye Chong telah membantu Mei Jia dan Ziqiao, dan mereka tetap tidak ingin terjadi apa-apa pada Ye Chong. Chen Yaoyao juga sedikit terdiam. Tidak tahu harus berbuat apa. Oh, karena saudara Hu berkata demikian, tidak ada yang bisa kita lakukan selain membiarkan kecantikan Universitas Chen kita mati dengan sendirinya, kata Ziqiao tiba-tiba. Saat mendengar kata keindahan sekolah, mata Hu Yongdong tiba-tiba berbinar, bersambung.